1 hari sudah cukup untukku. Aku tahu situasi apa yang sedang kau hadapi, tetapi karena kau tidak membiarkanku untuk ikut campur, aku sangat mengkhawatirkanmu. Sayang, tahukah kau bahwa aku adalah penggemarmu? Karena Alexa sudah susah payah untuk sampai di posisi ini, maka semua ini sangatlah penting bagi Kenzie. Alexa telah berjalan melewati lapisan es yang tipis untuk mencapai titik ini dan juga sudah berkorban banyak. Kenzie tidak ingin semua itu hanyalah sia-sia. Orang sering mengatakan, berapa banyak orang yang menyukaimu sama banyaknya dengan jumlah orang yang membencimu. Berapa banyak orang yang mengagumimu sama banyaknya dengan jumlah orang yang menunggumu untuk dipermalukan. Sayang, aku sangat sadar akan hal ini. Kenzie memeluk Alexa dengan erat tanpa kata-kata. Setelah Alexa akhirnya tertidur, Kenzie menelepon Gilang. "Lang, apa kau sudah menemukan siapa yang merilis informasi ini?" Gilang sudah menyangka bahwa Kenzie akan bertanya tentang hal ini dan dia segera menjawab, "Manajer Dirgantara Entertainment, Nathan Wijaya." Adiknya adalah model dari Dirgantara Entertainment yang diundang untuk melakukan pertunjukan di acara pembukaan luxury. Namun, dia digantikan oleh nyonya. Setelah itu, Sandiga Entertainment menambahkan minyak pada api dengan menyebarkan desas-desus palsu. Karena itu adalah perbuatan Dirgantara Entertainment, kita biarkan saja dulu untuk sekarang. Mengenai Sandiga Entertain, hari mereka tinggal hitungan jari. Lagi pula, setelah Alexa bergabung dengan Dirgantara Entertain, dia masih memiliki banyak kesempatan untuk memberikan pelajaran pada orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Hal yang paling penting saat ini adalah tujuan utama Alexa untuk mengalahkan Justin dan Siren secara menyeluruh. Dengan menahan dirinya, Alexa akan membuat kedua orang itu saling meragukan diri mereka masing-masing. Alexa sudah memprediksi bahwa Kenzie akan menelepon Gilang untuk menanyakan tentang situasinya, jadi dia tidak tertidur pulas. Dia duduk dan melingkarkan lengannya pada pinggang Kenzie. "Kau tidak mendengar apa yang aku katakan tadi, Ham? Aku hanya berusaha mendapatkan beberapa informasi penting agar pikiranku bisa sedikit tenang." Kenzie tersenyum. "Presdir, aku rasa kau sudah cukup lelah," Alexa berkata dengan penuh makna. Hidung Alexa menggosok pada otot punggung Kenzie, menimbulkan sensasi gatal di punggung Kenzie, dan hasrat dalam tubuhnya mulai muncul. "Ayo, mari kita berolahraga di tempat tidur." Pukul 10 malam di Prancis, pukul 5 pagi di Jakarta. Justin terbangun dari tidurnya. Dia berjalan melewati ruang tidur tamu dengan frustasi. Dia dapat melihat Siren berbaring di bawah cahaya bulan. Namun, pikiran tentang wanita ini yang tidur dengan pria lain, membuat hatinya penuh dengan kebencian. Dia begitu marah sampai matanya berubah menjadi merah. Berita di internet mengatakan bahwa Alexa memanfaatkan pria untuk membuat karirnya melesat bagaikan kobaran api. Pada saat yang sama, Siren baru saja terpergok sedang berselingkuh. Justin menahan diri untuk beberapa detik. Pada akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk meraih ponsel Siren, dan melihat pesan yang telah dikirimkan oleh Tuan Mike kepadanya. Tuan Mike ingin dia menenangkan Justin, seraya dia berusaha mencari cara agar Siren dapat lepas dari kontrol Justin. Semakin melihat ke bawah, hati Justin terasa hancur berkeping-keping ketika melihat pesan balasan dari Siren. Dia ingin mempertahankan anak ini. "Aku sama sekali tidak tahu anak ini akan mirip dengan siapa setelah dia lahir." Justin mengepalkan tinjunya sebelum menyimpan nomor telepon Tuan Mike. Daripada menunggu untuk dicampakkan, dimanfaatkan dan dijadikan batu loncatan, lebih baik untuknya menukar Siren dengan sesuatu yang lebih berguna. Jadi, dia menelepon Tuan Mike seraya dia menahan rasa malunya dan meminta, "Aku bisa melepaskan Siren dengan satu syarat." Pria itu tersenyum samar. Dia tahu bahwa Justin akan melakukan ini, jadi dia menjawab dengan tenang, "Katakan saja."
Dalam setiap kompetisi dan acara penghargaan apapun yang dijurikan olehmu, asalkan ada seseorang yang berasal dari Sandiga Entertainment, kau harus menjamin kemenangan mereka. Tuan Mike terdiam sejenak, sebelum tertawa keras. Dia hanyalah siren, untuk apa aku melakukan hal seperti ini untuknya? Kecuali apa? Bagaimana jika kau menambahkan Alexa di dalamnya? Selama ini, aku mengira dia sangat murni dan bersih. Tetapi dia hanyalah model murahan lainnya yang menggunakan pria untuk menunjang karirnya. Karena itu, kenapa kau tidak membiarkanku bermain dengannya? Aku dapat memberikan banyak keuntungan untuknya. Kau juga menginginkan Alexa? Suara Justin meninggi dan semakin agresif. Kedua wanita itu telah mengkhianatimu. Menukarkan mereka dengan kesempatan bagi model pendatang barumu, cukup pantas bukan? Tatapan mata Justin mendalam. Bola matanya yang berwarna coklat membawa hawa kebencian. Jadi ternyata si mata keranjang tua ini tidak hanya tidur dengan siren, tetapi dia juga menginginkan Alexa. Pada malam gala Bright Night, pria ini terlalu takut dengan Kenzie sehingga dia sangat berhati-hati. Tetapi setelah dia menemukan bahwa Alexa juga memanfaatkan pria untuk meningkatkan karirnya, pria ini tentu saja tidak akan menahan diri lagi. Setuju, kata tidak ada artinya, kita perlu menandatangani perjanjian. Justin khawatir, tidak masalah, kau tentukan saja tempat untuk bertemu. Suara Justin bergema dari dalam kamarnya. Pada saat ini, siren sedang bersandar di depan pintunya dan mendengarkan pembicaraan itu tanpa bersuara. Dia tidak tahu bahwa Justin akan menjualnya, yang dia dengar hanyalah nama Alexa. Keesokan harinya untuk sepanjang hari, Justin tidak muncul di kantor Sandiga Entertainment. Ketika dia akhirnya kembali ke rumah di malam hari, tubuhnya tertutupi oleh bau alkohol. Siren mendekatinya dan mengguncang bahunya dengan lembut, sayang. Dalam keadaan mabuk, Justin bergumam pelan, tetapi sulit untuk mengerti apa yang dia katakannya. Siren membuka tas kerjanya dan melihat kesepakatan antara Justin dan Tuan Mike. Dia segera mengambilnya untuk melihat lebih dekat dan dia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Dia kemudian meletakkannya kembali di tempat dia menemukannya. Beberapa saat kemudian, Justin membuka matanya. Setelah melihat siren, dia langsung tersadar dan mendorongnya pergi. Siren, kau sudah bebas, kau bisa menggugurkan anak itu sesukamu. Kau juga dapat pindah saat kau siap. Tidak ada apalagi di antara kita. Setelah berbicara, Justin berdiri dan menuju ke kamarnya, membanting pintu sampai tertutup. Suara dentuman yang memekakkan telinga menggema di seluruh apartemen. Siren menatap dingin pada belakang kepala Justin yang mulai menghilang dari pandangannya. Dia kemudian melirik pada foto surat perjanjian itu. Justin adalah pihak B dan dia telah menyetujui syarat pertama dari pihak A untuk membebaskannya dan tidak lagi menyebabkan masalah baginya. Syarat kedua adalah Alexa. Siren mencibir. Pada saat itu dia ingin menertawakan kenaifan Justin. Dia kira pria tua mata keranjang tua itu akan begitu murah hati. Pria tua itu setuju untuk memberikan penghargaan adalah hak agar dia bisa mendapatkan persediaan orang baru di atas ranjangnya. Tanpa Justin sadari, dia tidak hanya mengkhianati dua wanita ini, dia secara teknis juga telah menjual semua artisnya di masa depan. Tapi itu bukan masalah bagi Siren. Berpikir tentang Justin menjual Alexa yang agung dan terhormat itu dengan harga murah, rasanya begitu memuaskan. Ditambah lagi, Siren akan pergi dengan penghargaan top 10 model dan kontrak dengan Creative Century. Untungnya, dia punya bukti di tangannya untuk melawan pria tua mata keranjang itu. Setelah semuanya selesai, dia akan segera menyingkirkannya. Alexa, kau baru saja dijual dengan kejam oleh pria yang pernah kau cintai. Siren menyeringai ketika dia melihat pinggang rampingnya. Akhirnya dia bisa menyingkirkan anak ini.
Sayangnya, beberapa hari ke depan bukanlah waktu yang tepat. Acara penghargaan sudah dekat dan akan ada terlalu banyak perhatian yang tertuju padanya. Jadi, dia memutuskan untuk menunggu sampai acara penghargaan berakhir untuk melaksanakan rencana rahasia ini. Segalanya tampak sempurna, pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali seperti ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.